Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ngaji Online, Mengkaji dan Berbagi. Para sahabat sekalian, pada video kali ini saya coba untuk melanjutkan materi dari Ngaji Ilmu Balaghah, dan kali ini pembahasan kita masih dalam seputar kalam insya, yaitu bagian keempat berupa tamanni. Dan tentunya kemarin kita sudah mengenal kalam insya berupa amar, kemudian yang kedua berupa nahi, dan yang ketiga berupa istifham. Maka pada keempat ini adalah kita akan mengenal kalam insya yang berupa tamanni. Seperti apa pembahasannya? Silahkan simak dan tonton terus video ini sampai selesai. Baik, mungkin kita langsung saja pada pembahasan tamanni. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah tentang definisi atau ta'rif dari tamanni. Definisi dari tamanni ialah talabu syai'in mahbubin la yurja husuluhu likaunihi mustahilan au ba'idal wuku'i. Jadi tamanni itu apa? Yaitu mengharap sesuatu tersebut mahbubin, sesuatu yang diinginkan, dan sesuatu yang diharapkan tersebut memang la yurja husuluhu, itu tidak diharapkan terjadinya. Kenapa demikian? Likaunihi mustahilan au ba'idal wuku'. Jadi dikarenakan apa yang diharapkan itu mustahil terjadi atau itu jauh dari kenyataan. Misalnya contoh dalam sebuah syair, seseorang mengatakan ala laitas syababa ya'udu yauma fa ukhbiruhu bima fa'alal masyibu, yang mana artinya adalah mudah-mudahan masa muda ya'udu yauman, suatu hari itu akan kembali, kemudian fa ukhbiruhu bima fa'alal masyibu, maka saya akan kabarkan bima fa'alal masyibu, apa yang dikerjakan oleh orang yang sudah tua atau orang yang sudah uban. Ungkapan seperti ini dikatakan tamanni karena memang tidak mungkin masa muda itu akan kembali. Jadi ini yang dimaksud dengan likaunihi mustahilan, itu mustahil terjadi. Adapun contohnya dalam Al-Quran, ya laitalana mithla ma utiya qarunu innahu ladzu haddin azim. Jadi mereka mengharap agar diberi apa yang diberikan kepada Qarun, innahu ladzu haddin azim, karena menurut mereka Qarun itu adalah orang yang mempunyai atau mendapatkan bagian yang besar dari harta. Jadi ungkapan ini adalah sebuah ungkapan tamanni karena mengharap sesuatu yang bisa jadi mustahil, atau apabila ini terjadi ini sangatlah sulit. Dia ingin mendapatkan banyak harta sebagaimana apa yang didapatkan oleh Qarun. Jadi inilah definisi dari tamanni, talabu syai'in mahbubin la yurja husuluhu likaunihi mustahilan au ba'idal wuku'. Dan sebenarnya untuk tamanni bukan hanya dalam ilmu balaghah yang disinggung, melainkan dalam pembahasan ilmu nahwu dapat kita jumpai dalam pembahasan innah. Karena saudara dari innah yaitu ada laita, kemudian ada juga la'allah. Sebagaimana dikatakan dalam Alfiyah, li inna anna laita lakina la'al ka anna aksuma likana min amal. Jadi di sana ada laita, kemudian ada la'allah, yang mana huruf tamanni diantaranya adalah laita, dan ini merupakan huruf tamanni yang asli. Dan adapun apabila itu mungkin terjadi, maka tidak dinamakan tamanni lagi, melainkan itu dinamakan yang kedua, yaitu tarajji, mengharap sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak mustahil untuk diharap. Dan untuk hurufnya yaitu menggunakan la'allah, sebagaimana dalam Al-Quran, la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Mudah-mudahan Allah mendatangkan setelah itu yaitu perkara yang baru. Kemudian selain menggunakan la'alla untuk tarajji, bisa menggunakan asa. Misalnya fa'asallahu ayyatiya bil fathi, mudah-mudahan Allah mendatangkan kemenangan. Jadi inilah huruf dari tarajji, bisa menggunakan la'alla, juga bisa menggunakan asa. Adapun huruf tamanni yang berupa asal itu adalah laita. Dan ada juga selain laita, itu biasanya digunakan sebagai makna tamanni, yaitu berupa hal. Contohnya dalam Al-Quran, fahal lana min syufa'a'ah fayashfa'u lana. Kemudian ada juga lau.
Falau anna lana karrotam fanakuna minal mu'minin. Dan yang ketiga adalah la'alli ila mangkot hawitu atiru. Jadi ketiga huruf ini berfungsi sebagai tamanni, dan ini harus melihat dari siyakil kalam atau dalam konteks pembicaraan tersebut. Jadi hal di sini misalnya ini yang sering digunakan sebagai istifham. Namun karena ini adalah konteksnya adalah suatu harapan, pertanyaan, melainkan kandungannya adalah sebuah harapan, dan harapan tersebut tidak mungkin itu terjadi karena sudah di akhirat. Fahallana min syufa'a fayashfa'u lana. Mereka itu bertanya, adakah orang-orang yang akan memberi syafaat? Fayashfa'u lana. Kemudian mereka memberi syafaat kepada kami. Tentunya harapan tersebut adalah harapan yang tidak mungkin terjadi karena sudah tidak ada dalam kehidupan dunia. Kemudian yang kedua adalah lau, misalnya falau anna lana karrotan, maka seandainya kami itu dikembalikan ke dalam dunia, fanakuna minal mu'minin. Jadi dalam ayat ini lau kandungannya adalah mempunyai makna tamanni, karena dia mengharap sesuatu yang mungkin mustahil bagi mereka itu terjadi, karena mereka sudah ada di akhirat dan mereka ingin kembali kepada kehidupan dunia. Falau anna lana karrotan fanakuna minal mu'minin. Kemudian la'allah. Jadi la'allah yang biasanya digunakan sebagai makna taroji sebagaimana tadi, namun ada kalanya itu digunakan sebagai tamanni. Dan ini dikatakan dalam sebuah syair, la'ali ila mangkot hawitu atiru. Jadi ini sebenarnya pernah saya sampaikan juga dalam pembahasan isim mausul ketika membahas man. Lengkapnya dalam syair tersebut, asir bal koto halman yu'iru janahahu. Wahai segerombolan burung koto, halman yu'iru janahahu. Adakah yang sudi meminjamkan sayapnya kepadaku? La'ali ila mangkot hawitu atiru. Jadi la'ali di sini mempunyai makna mudah-mudahan, sama dengan tarji. Akan tetapi ini tidak mungkin terjadi. Kenapa demikian? Karena yang dipinjami sayapnya itu adalah berupa burung. Tidak mungkin seseorang meminjam sayap dari burung kemudian terbang kepada orang yang dirindukannya. Jadi inilah contoh-contoh dari huruf tamanni. Jadi huruf asli dari tamanni itu memang laita, akan tetapi bisa kemungkinan itu berupa hal, bisa berupa lau, dan bisa berupa la'allah. Namun untuk mengetahui hal ini tentunya kita harus melihat konteks pembicaraan atau siyakil kalam. Apabila kandungannya memang mempunyai kandungan tamanni, maka hal berfungsi sebagai tamanni. Jadi inilah pembahasan dari kalam insya yang berupa tamanni, dan untuk selanjutnya kita akan masuk pada kalam insya yang terakhir, yaitu berupa nida. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.